Reporter Global melaporkan dari Jakarta. Direktur Eksekutif Lemasa, Tigal Joni Benal Esos, pemekaran Provinsi Papua Tengah untuk kemajuan dan pemerataan. Tadinya 2 menjadi 3, berarti ada 5 provinsi di Papua dan Papua Barat. Yang kami bicara adalah terkait dengan Provinsi Papua Tengah, yang akan rencana berkedudukan ibu kotanya di Kabupaten Mimika. Saya kebetulan mewakili 7 suku dan juga lebih khusus kepada kedua suku besar yang ada di Kabupaten Mimika. Saya berkapasitas sebagai Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amume. Lembaga tersebut terbesar di Kabupaten Mimika. Lembaga terbesar yang saat ini ada adalah Lembaga Musyawarah Adat Suku Amume atau disebut dengan Lemasa. Dan saya adalah kebetulan diamanakan menjadi Direktur Eksekutif Lemasa. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi. Karena upaya yang diperjuangkan oleh beberapa tim pemekaran provinsi, sehingga pemerintah pusat menyetujui. Tapi kami dari di sisi lembaga adat ada menyampaikan beberapa kesan-kesan atau pesan. Kami adalah perpanjangan tangan dari masyarakat adat. Kalau masyarakat adat menerima, karena kami adalah sama seperti ibaratnya legislatif atau DPR. DPR adalah keterwakilan dari masyarakat adat, atau masyarakat adat percayakan duduk di parlemen. Sama juga saya sebagai pimpinan lembaga adat di Kabupaten Mimika dipercayakan oleh masyarakat. Saya pasti mendengar keluhan hati, suara hati dari masyarakat. Kalau masyarakat Kabupaten Mimika menerima pemekaran provinsi, dan itu secara menyeluruh, disampaikan di sana ada 12 wilayah adat. 12 wilayah adat menyetujui untuk berkedudukan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika. Kami lembaga siap mendukung. Tapi kalau masyarakat menolak, apa boleh buat, karena kita ini perpanjangan tangan dari masyarakat. Pasti lembaga adat juga punya pertimbangan-pertimbangan. Itu yang pertama. Pesan pertama. Pesan kedua adalah kami dari lembaga adat mengapresiasi, melihat ini. Pasti ada tujuan. Tujuan pemekaran Provinsi Papua, lembaga minta ada 2 tujuan yang jelas. Yang pertama adalah kalau kepada para pimpinan, para elit, para pejabat-pejabat, ketika pemekaran itu terjadi, terlebih khusus kepada pemekaran Provinsi Papua Tengah dan ibu kota di Kabupaten Mimika, maka komitmennya adalah untuk membangun Papua Tengah. Itu syarat utama. Untuk melihat jeripaya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, usaha itu baik dari usaha menengah, upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, usaha masyarakat keluhkan tentang pembangunan, tentang uluran tangan dari pemerintah daerah, uluran tangan dari gubernur itu sendiri ketika ada jadi Provinsi Papua Tengah. Itu perlu kita melihat, jadi melihat persoalan-persoalan masyarakat rakyat yang ada di akar rumput, supaya kesejahteraan itu merata, semua menikmati pembangunan, semua menikmati air bersih misalnya, rumah huni layak misalnya, akses jalan misalnya. Karena gunung-gunung ini hampir rata-rata belum memiliki akses jalan darat, karena salah satu jalan yang bisa mengakseskan untuk kepentingan masyarakat pegunungan tengah adalah hanya salah satu jalan-jalan, satu-satunya adalah untuk jalan udara atau akses udara atau lapangan terbang pesawat. Ini sangat penting, apalagi kita berbicara tentang daerah dataran tinggi ini cukup terjal. Itu kalau memang pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan provinsi menginginkan untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah dari ibu kota di Kabupaten Mimika, syarat ini harus membuat satu syarat yang benar-benar memperhatikan masyarakat adat.